kok tidak pakai masker ini kenapa nih? Kebetulan saya ini aktivis yang anti masker lah ya. Karena di Banyuwangi ini diisukan banyak orang yang kena COVID. COVID itu ada, tetapi di Banyuwangi tidak ada. Saya tanya apa benar itu Pak, matinya karena dia kena COVID? Karena saya sebagai lembaga kontrol harus jelas. Setelah saya teliti tidak ada COVID. Katanya Pak Rio di samping Bupati Anas, saya bilang ya. Tidak Pak Yunus. Ya, berarti kan hoak. Karena ada sudah COVID-nya ada di Banyuwangi. Jangan pernah menakuti rakyat Banyuwangi. Kalau COVID Corona itu memang betul-betul ada dan nyata dan kita sekeluarga sudah merasakan. Untuk itu sekali lagi tolong tetap taati protokol kesehatan. Relawan. Yang pertama terkait statement Pak Daniel, sebenarnya mengakui juga ada komunikasi publik yang harus diperbaiki oleh KSP. Secara nggak langsung oleh Pak Muldoko. Dari sini saya langsung poin ngomong, mungkin Pak Muldoko itu ingin mengatakan ada isu yang pengcovidan rumah sakit. Cuman pertanyaannya, kenapa itu tidak diutarakan dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, kenapa harus 7 bulan? Dan harus dikatakan dari Jawa Tengah dan dikatakan kayak oke, kalau ada sebutkan oknumnya. Jangan sampai membuat masyarakat ini menjadi bingung dan menduga-duga. Jadi isu pengcovidan pasien itu saya sudah debat habis-habisan dengan berbagai akun anonim Mbak Dani ya. Jadi tugas saya kalau di sana relawan, saya sudah debat dengan jaring gitu mengenai isu pengcovidan, edukasi bahwa ini ada oknum. Cuman yang terjadi adalah gara-gara statementnya Pak Muldoko itu jadi mengeneralisir. Seolah-olah semua rumah sakit begitu. Itu yang pertama. Jadi mungkin buat KSP ataupun seluruh jajarannya, komunikasi publik itu harus diperbaiki Mas Dani. Gitu ya. Tidak apa-apa ya Mas Dani ya. Kritik kan boleh ya, freedom of speech. Nanti takutnya saya habis ini. Sahabat-sahabat KD, Kong Danuji, kali ini kita kedatangan tamu Mas Darmanto ya, yang baru keluar dari karantina isolasi yang diadakan pemerintah di Gedung Pusendok karena hasil swab PCR positif terpapar virus corona COVID-19. Tetapi alhamdulillah sekarang sejak masuk isolasi sampai sekarang sudah berapa hari ini? 24 hari. 24 hari, ini sudah sehat. Dan yakinlah saudara-saudara bahwa yang bisa menyembuhkan adalah semangat kita atas izin Allah. Puskesmas Gundang pada tanggal 9 Januari 2021 itu hasil swab dinyatakan positif, kemudian saya dikirim ke RSUD Nganjuk dan di situ juga di swab lagi dengan hasil yang sama. Jadi untuk hasil positif, kemudian setelah itu tanggal 10 saya dikirim ke Pusendok di karantina di sana, dan di sana tanggal 10 11 di swab lagi dan 12 di swab PCR dengan hasil positif. Itu pengalaman Pak. Yang saya rasakan itu sebelum di karantina Pak, itu sempat saya tidak berbau 2 hari, membau ya, tidak bisa berbau, tenggorokan rasa pahit untuk menelan makanan, itu gejala awal. Dan sebelumnya memang ada badan terasa panas tapi rasanya dingin, kemudian tulang-tulang badan nyeri, ada sedikit batuk untuk proses sebelum swab itu. Untuk setelah tahu hasil positif dan saya dikirim ke RSUD dan di Pusendok, memang kan dijemput dari ambulan itu yang merasa agak drop sedikit ya, tapi dengan bantuan semangat di tracing terus dijemput paksa itu ya mulai ya, groginya di situ ya. Ya, seolah-olah kan kata menakutkan, seolah-olah karena petugas pakai APD lengkap dan dengan fasilitas yang dikasihkan, baik fasilitas tempat, makanan dan obat sudah disediakan oleh dari pihak karantina atau Pusendok sendiri. Jenuh nggak 10 hari di karantina? Jenuh, jenuh sekali. Saya berpesan untuk tetap semangat, tetap percaya diri bahwa virus kalau nanti sudah
7 sampai 10 hari sudah terlalui, insya Allah nanti virusnya akan melemah sendiri dan berarti kita sudah kuat, imun kita sudah bisa mengatasi virus yang sudah. Tapi artinya bidan itu lagi ngadakan proses tracking lah, pencarian. Iya, pencarian. Terus apa Pak Agus selama ini terasa panas, pernah merasakan panas badan? Tidak pernah. Batuk? Tidak pernah. Pilek? Tak saja tidak pernah. Badan meriang-riang juga tidak pernah. Terus tambah lagi, apa Pak Agus pernah merasakan pusing? Ya pusing baru saja sekali ini. Mulai kapan? Ya baru jenengan tanya ini ya. Terus pusing. Terus pusing. Ya kok bisa muncul gosip kalau kepala semua kena COVID itu apa gara-gara yang di sana banyak itu Pak? Jadi gini, jadi ceritanya kan ada pengukuhan kepala sekolah dan pengawas. Itu ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Gelombang 1 itu jam 8. Kebetulan saya gelombang 2 jam 10, gelombang 3 jam 2, kan gitu. Nah saya gelombang 2 itu jam 10 hanya 10 menit saja tidak ada. Oh iya. Kan hanya dikukuhkan pulang itu aja. Juga protokol kesehatan. Nah terus yang gelombang 3 itu ada yang kena pengawas, itu ada yang beritanya ada yang meninggal dunia. Panjenengan sempat di istilahnya diembargo oleh teman-teman SMA Pace apa ya? Nggak boleh ke Pace dulu gitu loh maksudnya? Enggak juga ya? Saya yang diembargo. Iya. Sama mana? Masalahnya itu sih salah anu. Waktu di Locara. Wah, itu sih nganu. Teman-teman, ini adalah hari ke-21 setelah saya diinfokan positif COVID-19. Sehingga saya mencari waktu biar saya bisa mendeteksi tubuh saya kira-kira penyakit corona itu seperti apa. Nah, karena ini sudah hari ke-21 dan sudah ada perubahan, mungkin ada ciri-ciri yang saya catat sehingga saya bisa bercerita dengan teman-teman. Penyakit corona itu sulit ya untuk mendeteksinya ya. Nggak sama dengan penyakit yang lain. Mudah dideteksi dari luar sudah kelihatan. Tetapi kalau yang corona ini kesulitan. Makanya penyikapan dari kita semua memang sulit juga. Pemerintahnya sulit cara penyikapannya. Teman-teman yang penderita juga sulit. Dokternya pun kesulitan untuk menghadapi ini karena seperti melawan hantu gitu, jadi tidak kelihatan. Saya bisa menyimpulkan ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah produksi dahak. Jadi produksi dahak ini pada saat saya diinfokan positif COVID-19 ini posisinya produksi dahak berlebih. Jadi lebih banyak dari biasanya. Nah, yang kedua adalah mungkin rasa capek. Jadi ada perasaan capek kalau kita berolahraga, kalau kita bekerja itu ada perasaan capek yang lebih besar. Nah, saya tidak mengalami kondisi mati rasa dan mati penciuman. Memang antara orang yang satu dengan orang yang lain tidak akan sama. Jadi mungkin cara infeksinya kepada tubuh seseorang tidak akan sama. Apalagi mungkin kalau ada penyakit penyerta, nah itu juga mungkin akan berbeda juga gitu loh. Nggak usah terlalu takut dengan corona, artinya begitu dinyatakan kena corona langsung depresi. Nah itu malah mengurangi imun dan mengurangi kesehatan tentunya. Jadi tetap santai saja, bersabar, dan harus selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu, mati dan hidup tetap di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu bersyukur, selalu bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, dan protokol kesehatan tetap dipakai. Salam sehat, dukung pemerintah. Assalamualaikum. Ada 8 anggota keluarga. Pertama mendapat terpapar COVID-19 itu yang pertama dari anak saya bekerja, dan pada tanggal 31 Desember itu jam 4 sore yang sebelumnya sudah diadakan rapid antigen
di satu kantor dan yang positif anak saya. Kemudian dapat berita, terus kita satu keluarga, saya dan bapaknya inisiatif untuk rapid seluruh keluarga, supaya karena sudah terpapar satu anak, supaya yang lainnya segera terdeteksi kena COVID apa tidak. Jadi berdelapan, 7, yang satu karena sudah positif, yang 7 kita mau rapid antigen. Waktu itu kita bingung dan galau juga, kok iso kena gitu ya. Karena saya untuk selama pandemi, dari awal pandemi sampai terpapar bulan Desember, akhir Desember kemarin itu sebetulnya kami sudah betul-betul menjaga protokol kesehatan, tapi ternyata tetap bisa terpapar juga. Tidak tahu dari mana terpaparnya, yang jelas itu anak saya yang Sempat berhubungan dengan staf kecamatan di mana Pak Camatnya waktu itu Camat Bogor ya Bu ya? tracing ya, kantor itu kena tracing dan ternyata di antigen yang kena hanya anak saya. Jadi kita juga nggak tahu dari mana awalnya. Yang jelas dari awalnya dari anak saya yang itu. Jadi 7 orang, dan jam habis maghrib ya, jam 9 sudah dikasih kabar kalau yang negatif 2 orang, yaitu anak saya yang kembar yang 1 dan cucu saya Yang negatif. lain positif yang 5 orang. Jadi satu rumah dari 8 yang positif 6 orang. 6 orang. Ya, 6 orang. Sepulang dari rumah sakit di rapid itu ya, itu dinyatakan positif, terus begitu pulang ke rumah gimana perasaan Ibu? Saya bingungnya anak saya yang negatif ini gimana? Akhirnya saya telepon besan saya, kemudian besan saya minta tolong untuk nitip. Jadi saya ungsikan yang 2 ini. Itu malam tahun baru Pak, jadi orang-orang pada merayakan tahun baru, kita galau, bingung, susah ya Pak, untuk cari jalan ke rumah sakit untuk rapid antigen. Aduh Pak, saya bingung. Dan hari Jumat pagi saya sempat nangis juga ya Bu ya? Nggak terima nangis Pak, langsung. Yang sebelumnya OTG kan nggak punya, jadi nggak merasa apa-apa Pak, tapi hasil antigen positif ya toh. Terus emang positif, dan kata petugas laboratorium, Pak Imam justru virusnya yang paling banyak. Itu ya, Sabtu, jadi setelah swab pulang itu ya sudah, sejak itu saya ke pintu, saya gemboi, karena juga kami sekeluarga merasa kalau kita membawa virus Pak, jadi yang menular, biar tidak ada yang orang yang kesini, tetangga nggak enak, kita tutup gitu ya. Ya Pak, kita sudah pintu juga saya tutup. Sudah kita beraktivitas di dalam rumah, tapi setelah swab kedua hari Senin itu baru merasa Pak. Jadi ada anak saya yang kehilangan penciumannya, rasa. Terus saya juga. Kalau Ibu sendiri yang Ibu keluhkan apa? Saya ya itu apa? Perasa sama penciuman, tapi terus ada juga itu. Dahak, lendir berlebihan? Enggak apa-apa ya, cuma itu Kak. Sama lupa panas tapi yang nggak terlalu panas sih, 37. Tapi rasa meriang gitu ya, dan itu di jam-jam tertentu dihirup, ditambah ini yang dituang apa? air yang mendidih itu ya, air mendidih dituang di situ, di mangkok, dikasih minyak kayu putih, dikasih minyak kayu putih, yang diuap itu sama sudah lega Pak Imam itu semua. Tapi yang sergap ngencep nih, paling sergap Pak Imam ya, ngencep nih. Sudah vitaminnya yang di rumah kan kita sudah habis ya, tapi kami juga beli sendiri. Jadi ini vitamin C, terus ini tuh sampai habis 20 pak ini satu pak ini untuk 6 berenam ya? Berenam. Ini isinya 24 kapsul. 24 kapsul habis 20. Ya sekali lagi itu bapaknya yang paling sering ngasih. Jadi anak-anaknya kan kalau nggak dianu ya ndak nanti di sendok minum madu sama air juga, terus sama itu Pak apa, air degan hijau ya? Ya, air degan itu dikasih ini 2 sendok, garam 1 sendok sama lemon
Lemon ya? Iya. Ini setiap hari cuma satu Pak. Satu kali, karena ya kita berenam, setiap hari belikan tuh adik saya, jadi diuncal-uncalnya dari pagar itu masuk. Itu setiap Kayak hari. pengungsian gitu ya Bu? Iya. Teman-teman yang ada di pemerintah Kabupaten Nganjuk itu sempat waktu itu dapat kabar di gedung Dewan DPRD Nganjuk itu kan ada informasi bahwa Pak Imam kena, kemudian kantor di lockdown. Lah, itu kan akhirnya justru SMS terakhir dari teman kabar juga Bapak Fauzi Arifin yang kemudian meninggal lebih dulu, juga informasinya terkena COVID, itu kan dia di SMS terakhir ke grup teman-teman itu, perasaan beliau itu juga ketularan dari Pak Imam. Bahwa sesuatu memang sudah ditulis Tuhan ya Bu ya. Artinya diberi semangat, selalu bergembira walaupun Pak Fauzi sudah meninggal. Juga merasa gimana ya, bersedih karena teman kami, Pak Fauzi, teman akrab Pak Imam dari kuliah sampai dulu waktu Bapak masih di kantor yang lama, hampir setiap hari ke kantor. Dan memang terakhir itu Pak Fauzi main ke sini itu hari Senin. Senin tanggal 28. Senin setelah Pak Imam dinyatakan positif? Belum tahu itu. Jadi Senin main ke sini. Waktu itu kan habis libur Natal, terus masih 3 hari, 28, 29, 30, 28 main ke sini sama Pak Ayi gitu. Terus pulang tidak masalah gitu. Terus hari Kamis itu setelah kami dinyatakan positif, saya langsung WA. Setelah dinyatakan positif kan Pak Imam tidak masuk gitu. Pak Fauzi selalu ngasih motivasi juga. Pak Fauzi Senin jalan ke sini, panjenengan dan Pak Imam dinyatakan positif hari antigen Kamis malam. Antigennya positif. Ya itu 4 hari toh Pak. Nah itu setelah saya dinyatakan positif, Pak Fauzi itu juga ngasih motivasi, WA ke saya, ke Pak Imam, terus ditelepon, Pak Imam juga ditelepon terus. Dan saya juga mengingatkan, Mas, saya manggilkan Mas karena ya sudah akrab toh Pak sama Pak Imam. Mas, sampean rapid toh, sampean kan berdolan nanginanku. Saya kan sudah mengingatkan ya Pak. Itu tidak sekali Pak, berkali-kali. Sampai sakit, saya bilang gitu, dia takut. Pak Fauzi itu karena terlalu cemas Pak, takut, cemas. Jadi masuk rumah sakit pun itu yang nyarikan tempat itu besan saya. Sayangnya malam ada dipindah Sidodo, terus besoknya katanya kok yang nunggu anaknya. Ditelepon Pak Imam, tapi sudah. Jadi kita sudah sakit, gitu Pak. Saya sakit, sekeluarga Pak Imam, terutama kan saya sama Pak Imam dengan Pak Fauzi. Saya juga dikumas. Oksigennya aja dibukain kan, di oksigen karena dia sudah menggeh-menggeh Pak. Jadi kita sakit tapi kita juga memberi semangat teman yang sakit juga. Di Kamis malam itu istrinya telepon saya lagi, Bu Nana mbak minta tolong Pak Fauzi minta pulang terus, maskernya dilepasi terus, oksigennya. Terus saya telepon besan saya lagi untuk maksudnya perawat sering melihat. Sering bingung ya. Terus besan saya telepon lagi, sudah Bu saya tanyakan perawat kalau Pak Fauzi itu terlalu takut, terlalu cemas dan oksigennya enggak dibuka dilepasi terus itu kata perawat. Tapi saya karena sudah malam, saya enggak telepon Bu Fauzi lagi. Paginya jam 3 saya sudah dikabari ditelepon lagi jam 3. Jadi Kamis pagi itu ya? Jumat pagi ya? Jumat pagi. Jadi ya enggak tahu Pak Fauzi dari sini kemana lagi, mana kan enggak tahu, jadi tahunya dari mana. Bahkan sebelum Pak Imam positif mungkin Pak Fauzi sama Pak Imam itu sempat makan bersama itu di rumah Pak Udin. Waktu itu dimasak kakap itu loh, kepala kakap itu. Itu jadi itu video yang saya simpan terakhir Pak Fauzi bersama dengan Pak Imam datang ke rumah Pak Udin makan bersama kami. Apa itu? Itu yang jelas kira-kira sebelum Natal kan? Belum ya. Sebelum Natal itu yang jelas itu. Ya. Bu, apa yang bisa disampaikan ke teman-teman Bu? Alhamdulillah kami sekeluarga merasa bersyukur, diberi nikmat, diberi kesempatan untuk bisa sehat kembali setelah terpapar COVID dan selama 1 bulan kita baru berani keluar rumah. Jadi meskipun harusnya 14 hari sebetulnya sudah dinyatakan sudah bebas, tapi kita belum berani. Jadi kita menunggu
hasil swab negatif dan alhamdulillah sudah negatif, dan baru tanggal 31 kemarin itu kita berani keluar. Dan yang terpenting mungkin rasa gembira itu perlu ya, tidak panik gitu ya. Alhamdulillah iya, begitu saya 1 bulan saya posting di Facebook saya namanya Nana Imasta Azhari. Monggo kalau mau tahu bagaimana rasanya kena COVID, di situ saya ceritakan semua. Ada yang kehilangan penciuman rasa, ada yang saya itu kan nggak bisa diem. Ada yang buat aktivitas kerja saya menggeh badan kayak gimana rasanya, kayak dibuat teki, tulang itu kayak dibateki. Kayak linu juga Bu? Iya. Sudahlah pokoknya tidak enak kalau sudah terpapar. Tapi alhamdulillah Gusti Allah masih maringi kami kesehatan, untuk kesempatan untuk memperbaiki diri kami, untuk memperbaiki ibadah kami, dan alhamdulillah selama kami terpapar, yang biasanya kami sholat sendiri-sendiri karena waktunya ya ada yang sudah pulang, ada yang belum. Alhamdulillah selama isolasi mandiri dalam rumah kita bisa berjamaah. Jadi salam sehat, semangat terus. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Kok Danuji Nganjuk. Jangan lupa ya, pokoknya like, comment, subscribe.